Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh adalah sesuatu yang disyariatkan, tapi ingat juga bahwasanya semakin lelah, semakin berat kita melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu terus memberikan kita motivasi, atau kita katakan bahwasanya ibadah itu adalah berat, jemaah. Karena terkadang ada di antara kita ketika mengerjakan suatu ibadah dia merasa lelah dan dia merasa penat dengan hal tersebut. Seperti kita misalnya datang ke pengajian yang mana kita harus menerobos hujan misalnya, atau mungkin kita baru pulang dari kerjaan kita, tetapi kita datang untuk menyempatkan waktu kita untuk duduk di majlis taklim, maka sesungguhnya itu adalah hal-hal yang sangat dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka lihat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bagaimana Allah Rabbul Alamin itu memuji orang-orang yang dia lelah, yang dia capek karena dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh membanggakan seorang hamba di sisi malaikat ketika dia duduk di padang Arafah dan dia terkena debu dan dia lusuh di tempat tersebut. Allah Jalla Jalaluh sangat menyenangi hal tersebut. Allah Rabbul Alamin sangat berbahagia melihat hamba-hambanya yang sibuk dengan mengerjakan ibadah kepadanya, walaupun terkadang ibadah itu membuat dia penat. Dan ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya itu pahala yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seseorang itu dilihat seberapa besar ibadah yang dia lakukan. Maka ketika dia mengerjakan ibadah itu capek, ketika dia mengerjakan ibadah itu berat, tetapi terus memotivasi dirinya untuk terus taat kepada Allah Rabbul Alamin, maka sungguh lelahnya dalam beribadah dan beramal soleh, Allah Jalla Jalaluh akan memberikan keberkahan, akan memberikan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang lebih baik daripada orang-orang selain dari orang-orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyebutkan, al-mu'minul qawi khairun indallahi wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Rabbul Alamin daripada mukmin yang lemah. Tetapi di antara atau dua-duanya itu memiliki keutamaan. Apa maksudnya? Bukan berarti mukmin yang dhaif ini tercela, enggak. Mukmin yang dhaif ini dia mengerjakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, cuman yang hanya standar saja, enggak lebih. Apa yang dikerjakan? Ya, yang wajib-wajib saja yang dikerjakan. Salat wajib, puasa wajib. Tapi kalau mukmin yang qawi ini tidak mencukupkan dirinya dengan yang wajib. Dia mendatangkan dirinya dengan hal yang sunnah, karena dia tahu ternyata hal yang sunnah walaupun itu adalah zaidah, walaupun itu sudah tambahan, bukan menjadi pokok dari ibadah yang dia kerjakan, tapi terkadang itu akan membuat amalan-amalan kebaikannya itu menjadi sempurna. Contohlah misalnya ketika ada orang mengerjakan sholat sunnah itu,
maka sholat sunnah ini bisa melengkapi sholat wajibnya ketika sholat wajibnya bolong. Karena tidak ada di antara kita yang murni 100% sholat wajibnya itu sempurna jemaah. Nggak ada pikiran sama sekali. Tuh lagi sholat, kadang-kadang kita mikirin ini. Tuh lagi sholat, kita tinggalin dagangan kita, nggak ketutup dengan rapat. Kadang di dalam sholat kita ingat. Tuh kita lagi sholat, kita tinggalin anak kita di rumah, kita datang ke WC sholat, kita teringat sama anak kita. Itu di dalam sholat jemaah. Sehingga orang-orang yang mukminil qawi, dia pun mengerjakan yang lebih banyak daripada porsinya. Tapi ingat, yang masih sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal-asalan. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang dia banyak mengerjakan amalan-amalan yang ingin dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hal tersebut, ternyata bukan surga yang dia dapatkan, ternyata negeri neraka yang Allah Jalla Jalaluhu berikan baginya karena dia menganggap itu amal soleh. Ternyata itu bukan amalan-amalan yang soleh karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita, telah memberikan kita contoh beliau bagaimana beliau sangat capek untuk memegang teguh agama ini, bahkan rela berkorban dengan jiwa beliau, bahkan membuat diri beliau itu jadi tameng, bahkan disiksa oleh orang-orang kaum musyrikin. Tapi beliau itu tidak pernah surut, walaupun beliau lelah, walaupun beliau berat dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, tapi dia tahu bahwasanya ada yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka berselawat kepada beliau atas jasa-jasa yang diberikan kepada kita jemaah. Kalaulah bukan karena Allah kemudian perantara beliau, maka sungguh kita tidak akan pernah mengenal agama Islam ini. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang masalah adab, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adabnya dalam kesehariannya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang terbaik ketika bermuamalah dengan Allah, ketika bermuamalah dengan manusia dan yang lainnya, dan itu harus kita tanamkan pada diri kita jemaah. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat dunia dan di akhirat. Maka di sini beliau menyebutkan Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu masih dalam bab adab ketika berjumpa dengan sahib kita, ketika kita bertemu dengan sahib kita. Yang kelima adalah apakah seseorang dibolehkan mencium seorang yang lainnya ketika bertemu. Karena sering kita lihat kan ada orang kalau berjumpa dengan sahibnya, Masya Allah, dicium keningnya, dicium mungkin cipika-cipiki misalnya. Apakah ini memang ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menyebutkan di sini, kita akan lihat penjabaran beliau, karena akan beliau sampaikan, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dengan ada beberapa perincian dari apa yang beliau akan sampaikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Maka beliau di sini menyebutkan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan beliau, bukan merupakan kebiasaan para salaf, baik para sahabat atau generasi setelah mereka, apabila sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lainnya itu mereka saling berciuman, sebagaimana terjadi di hari ini. Dikit-dikit ketemu saling berciuman. Apakah memang ada dalilnya atau enggak? Maka beliau menyebutkan dari awal. Jangan kaget jemaah, nanti karena ada penjelasan yang lainnya. Oh, berarti selama ini kita bertemu nih sama teman-teman kajian kita, baru datang nih sore hari ini, ketemu ibu-ibu biasanya bertemu dengan sohibnya atau sohibahnya yang lain di cibika-cibikan. Jadi kita lihat hal tersebut. Maka beliau mengatakan di sini awal-awal dari perkataan beliau, tapi insya Allah nanti ada penjelasan yang lain. Beliau mengatakan bukan merupakan kebiasaan para salaf, baik para sahabat atau generasi setelah mereka. Apabila nih mereka bertemu dengan yang lainnya, dengan sohibnya, mereka saling mencium, sebagaimana yang terjadi di hari ini. Asar-asar yang menyebutkan tentang bercium ketika bertemu tidaklah cukup kuat untuk membantah hadis yang sangat jelas melarang atau menerangkan larangan berciuman ketika bertemu.
Maka disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau telah membantah hadis-hadis yang tidak kuat tersebut dari dua sisi. Dan yang paling berfaedah dari keduanya adalah hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang ma'lul, yang dia memiliki cacat, baik dari mungkin hafalan perawinya, baik dari perawinya itu dia suka dusta atau dia lupa dan yang lainnya, dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang kedua, sekiranya pun sahih, hadis-hadis tersebut tidak dipertentangkan dengan hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang sahih, kemudian yang satunya juga sahih, itu pun kalau dilihat dia tidak bertentangan, maka digabungkan. Tapi kalau ada yang bertentangan, maka jelas yang lebih kuat harus diambil. Maka nanti hadis yang sahih yang agak sedikit ya sahih misalnya, tapi ada yang lebih kuat lagi, maka ini dinamakan adalah hadis syadz. Hadis yang menyelisihi yang lebih sahih daripada dirinya. Nah, ini pernah terjadi, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW nikah ketika beliau ihram. Tapi ada hadis yang lainnya. Ini sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim, jemaah. Kemudian yang lainnya mengatakan, dan yang mengatakan yang kedua ini adalah pelakunya, jemaah. Wanita Ummul Mukminin yang mana Nabi SAW nikah dengannya. Apa katanya? Aku dinikahi oleh Nabi SAW setelah beliau tahallul, udah enggak ihram lagi. Maka kalau ada dua hadis sama-sama sahih, dibawakan dari sahabat yang satu, kemudian dibawakan dari yang lainnya, maka dilihat mana yang lebih kuat. Jelas sahibul hajah itu lebih kuat, orang yang dia langsung menjadi pelakunya di sana itu lebih kuat dari hadis yang lainnya. Maka hadis yang sahih yang syadz tadi tidak bisa dijadikan dalil, kecuali kalau memang bisa digabung, maka silakan digabung. Karena para ahli ulama hadis mengatakan idza jam'u bainahuma min babil aula min tarki ahadihima. Menggabung keduanya ini adalah sesuatu yang paling utama daripada meninggalkan salah satu dari keduanya. Kemudian hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan seorang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang melarang untuk saling berciuman ketika bertemu. Nabi SAW mengatakan, atau salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, salah seorang dari kami bertemu dengan temannya atau sahabatnya, ya Rasulullah, apakah boleh dia mentahni, yaitu memeluk kanan dan kiri bergantian? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Orang itu bertanya lagi, merangkul dan menciumnya wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan tidak. Orang itu bertanya lagi, bolehkah ia menjabat tangannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya jika ia mau. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain keduanya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Ini adalah hadis yang sahih dan disebutkan di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kemudian berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, hadis di atas yang kita sebutkan tadi ini sangat jelas tentang larangan tahni dan mencium ketika bertemu, dan bertemu dalam bertemu biasa, ketika bertemu dalam pertemuan biasa. Akan tetapi tidak dilarang berdekapan kanan dan kiri ketika ada seseorang yang dia bertemu dengan sahibnya, yang dia datang dari perjalanan atau lama tidak ketemu, maka silakan. Tapi sejatinya yang sering terjadi pun sama kita itu, kalau tiap hari ketemu itu biasa-biasa saja, nggak ada. Biasanya kalau 1 minggu, 2 minggu nggak ketemu, akhirnya ketemu di kajian. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering berdekapan kiri dan kanan. Maka beliau menyebutkan di sini, akan tetapi tidak berarti dilarang berdekapan kanan dan kiri ketika bertemu seseorang yang datang dari perjalanan atau lama tidak bertemu. Kalau dianggap mungkin 1 minggu itu lama tidak bertemu, maka tidak jadi masalah. Kemudian beliau mengatakan di sini, hadis di atas sangat jelas menunjukkan larangan tahni dan mencium ketika bertemu dalam pertemuan biasa.
Ketika bertemu dalam pertemuan biasa ya, dia tetanggaan jemaah, tiap kali keluar dari pintunya dia ketemu dengan temannya tersebut, maka tidak perlu hal tersebut. Tapi kita baca, ada yang akan disebutkan yang lainnya. Yang kami jadikan dalil adalah perbuatan Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa telah sampai kepadanya sebuah hadis dari seorang sahabat Nabi SAW. Maka ia pun mengatakan, maka aku segera membeli 1 ekor onta. Dia dengar ini ada hadis kayak seperti ini, hadis ini. Akhirnya dia tahu itu adalah sahabat Nabi. Apa yang dia lakukan? Ingin bertemu dengan sahabat tersebut. Ketika mau ingin bertemu, dia membeli seekor kambing dulu. Bukan seekor kambing, seekor onta. Dia membeli seekor onta, lalu aku melakukan perjalanan selama 1 bulan hingga tiba di Syam. Oh, berarti sahabat Nabi itu tinggal di Syam. Dia dengar ada sahabat Nabi yang dia tahu dapat mendengar hadis Nabi SAW yang mirip seperti ini, maka dia membeli ekor onta kemudian melakukan perjalanan. Dan ini luar biasa para sahabat ini. Sekedar 1 hadis tuh 1 bulan perjalanan untuk nyari hadis tersebut. Maka apa yang membuat kita ini ketika kita hanya sekedar rumah kita dekat dengan pengajian atau mungkin ada kebaikan di dekat dengan rumah kita, kita enggan untuk datang, apalagi kita adalah seorang laki-laki yang diwajibkan datang ke masjid misalnya. Apa yang membuat kita berat untuk datang ke masjid sholat? Padahal sholat itu 27 kali lipat, dalam hadis yang lainnya 25 kali lipat. Itu membuat kita melangkahkan kaki kita samping rumah kita itu masjid. Kita enggak datang jemaah. Nah, lihat nih sahabat nih. Cuman dengar ada sahabat pernah mendapatkan atau disampaikan hadis ini, atau dia mendengar Nabi SAW yang mirip hadis permasalahan ini, maka dia pun beli 1 ekor onta dan melakukan perjalanan berapa? 1 bulan. Kemudian sampailah dia ke Syam. Nah, ternyata sahabat yang meriwayatkan tersebut adalah Abdullah bin Unais. Lalu aku pun Jabir bin Abdullah ini lalu aku pun beliau mengatakan, lalu aku pun menyuruh orang menyampaikan bahwasanya Jabir berada di depan pintu. Sampaikan kepada orang, tuh ada, kasih tahu Abdullah bin Unais itu ada Jabir bin Abdullah datang untuk berkunjung kepada dia. Lalu utusan tersebut kembali dan mengatakan, Jabir bin Abdullah. Maka aku pun mengatakan, naam, iya. Maka ia pun keluar mendekapku ke kanan dan ke kiri. Masya Allah, sama-sama ketemu dengan para sahabat. Jaraknya jauh, bahkan 1 bulan perjalanan. Masya Allah, ketemu dia lama enggak pernah ketemu. Kemudian dia dekap ke kiri dan ke kanan. Nah, ini yang dia lakukan. Aku berkata, karena sebuah hadis telah sampai kepadaku yang belum pernah aku dengar. Aku khawatir meninggal atau engkau yang meninggal. Ia mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, seluruh hamba Allah akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan buhma. Ya, ini tidak beralas kaki, dia tidak ada satu helai lagi di bagian tubuhnya. Kami berkata, apa itu buhma? Beliau mengatakan tidak memiliki sesuatu pun. Lalu satu suara menyeru kepada mereka, suara yang bisa didengar oleh orang-orang yang jauh. Aku mengira beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana terdengar oleh orang yang dekat, akulah al-malik. Tidak sepatutnya seorang penghuni surga masuk ke dalam surga sementara seorang dari penghuni neraka menuntut pembalasan kezaliman. Di sini orang yang dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang soleh, banyak amalannya, dia enggak akan bisa langsung masuk ke dalam surga, enggak. Maka dia akan diminta pertanggungjawabannya dari kezaliman yang dia lakukan. Hati-hati, karena mereka adalah orang-orang yang muflis, yang dia bawa pahala solatnya, yang dia bawa pahala puasanya, yang dia membawa pahala duduk di majlis taklim, yang dia bawa pahala belajar ilmu Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia syatama hadza, suka mencaci orang lain, wa akhadha hadza, mengambil harta orang lain, wa daraba hadza, dan menzalimi orang lain. Maka kelak pada hari kiamat dia tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sampai itu ditunaikan, bahkan sampai dia menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang tidak ada harta lagi yang dia miliki. Kemudian tidak sepatutnya seorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka sementara seorang dari penghuni surga menuntut pembalasan kezalimannya. Sama-sama, ternyata kita orang buruk misalnya, kita mengejek orang-orang yang baik misalnya, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hati-hati
Ketika kita beda pendapat dengan sohib kita, jangan sampai menzalimi dia. Bahkan Masya Allah ada orang-orang yang sangat dengki dengan dakwah kita. Dia mengatakan bahwasannya ini adalah dajjal, ini adalah ini, dia pembawa dusta, dan kita berbahagia dengan kematiannya. Hati-hati dengan hal tersebut. Dan kita tidak diajarkan oleh Nabi SAW, siapapun mereka, walaupun bukan dari kelompok kita, kemudian dia meninggal dunia, maka doakan dia kebaikan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memudahkan urusannya, jemaah. Karena dia tidak benar-benar kafir, mungkin berbeda pendapat dengan permasalahan fikih dan yang lainnya. Kemudian aku pun bertanya, lalu bagaimana? Dan sesungguhnya kita akan menjumpai Allah dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki suatu apapun. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Maka di sini yang dapat kita syahidnya itu adalah bagaimana pertemuan dua orang sahabat, kemudian dia saling merangkul. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita beralih, ada faedah yang bisa diambil. Ciuman seorang ayah terhadap anaknya merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang dan kecintaan. Kalau seorang bapak ini boleh dia mencium anaknya, karena kadang-kadang anak ini Masya Allah dengan ciuman dan pelukan itu akan membuat anak itu akan semakin taat dan sayang kepadanya. Maka sering ana lihat Masya Allah, ana dapat faedah dari YouTube itu, ana lupa dokter siapa itu, tapi bukan dokter Aisyah, ada yang lain lagi. Ketika anak itu rewel, cara untuk menenangkannya itu bukan dengan memberikan dia gadget lah, kata beliau. Tapi cara dia membuat mereka tenang itu atau yang lainnya, peluk dia, biar dia cium keringat kita dan dia kangen dengan keringat tersebut. Maka lihat benar jemaah, ana rasakan ketika kita sering mendekap anak kita, kemudian sering kita membersamai dia itu, anak itu kadang-kadang bisa lebih nurut, bisa lebih tenang dengan hal tersebut daripada kita hanya sekedar memberikan dia gadget, yang mana gadget itu kadang akan merusak otaknya dan yang lainnya jemaah. Maka kita sebagai orang tua, maka silahkan dekat dengan anak kita, temani dia, peluk dia, jangan sampai nanti waktu-waktu seperti itu akan berlalu dan hilang dan kita akan menyesal dengan hal tersebut karena kita tidak pernah ada bagi mereka. Kemudian Nabi SAW pernah mencium anak-anak beliau, mencium Al-Hasan dan Husain. Abu Bakar mencium anak perempuannya Aisyah, dan ini adalah kabar-kabar yang masyhur. Kemasyhurannya telah mencukupi bagi kita tentang takhrij silsilahnya hingga pada sumbernya. Boleh kita mencium anak kita dan yang lainnya boleh. Kemudian faedah yang lainnya, bagaimana dengan mencium tangan? Karena sebagian ada orang yang mengatakan tidak boleh. Karena anda dapati ada sebagian ustadz nggak mau dicium tangannya. Ada yang biasa-biasa saja. Anda alami cuma. Anda pernah nyoba. Ustadz anda pribadi, masya Allah. Anda kan sayang sama beliau, masya Allah. Jasa beliau itu banyak. Anda pegang tangan beliau, anda mau cium, langsung ditarik sama beliau. Karena mungkin beliau berpendapat bahwasanya ditakutkan nanti seperti itu seolah-olah nanti akan membuat kita ini apa? Dia merasa dirinya nanti akan terhormat. Kalau nggak dicium nggak bagus. Karena ada orang kadang-kadang dengan dia menjulurkan tangannya dicium menjadi sombong dia jemaah. Ada loh seperti itu. Benar ada seperti itu. Kalau nggak dicium sama orang, apa namanya dia kalau dia nanti nggak dicium misalnya. Dia nggak dapat berkah. Ada lagi yang istilah yang lainnya. Kayak kurang sopan atau mungkin dia apalah namanya. Akhirnya nanti orang yang sering menjulurkan tangannya membiasakan dirinya untuk dicium akan merasa bangga. Oh memang dia harus dicium tangannya karena seolah-olah dia adalah orang hebat. Padahal tidak ada yang mengajarkan hal tersebut. Jemaah enggak ada yang mengajarkan hal tersebut. Nabi SAW mengajarkan kita hati-hati, jangan sampai kita menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Hati-hati, itu adalah ujub. Itu adalah sum'ah. Nabi SAW melarang kita dengan hal tersebut. Hati-hati. Hati-hati dengan hal tersebut. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Oh, saya adalah keturunan menteri misalnya. Oh, saya adalah keturunan kiai misalnya. Dan tangan kita harus dicium sama orang lain. Lah. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, adapun mencium tangan sebagian ulama membolehkannya sesuai tata cara beragama. Al-Marwazi, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah tentang mencium tangan. Beliau menjawab, jika sesuai dengan tata cara beragama maka tidak mengapa.
Abu Qatadah pun mencium Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jika sesuai dengan tata cara keduniaan, maka ia tidak dibolehkan kecuali seorang yang takut akan pedang dan cambuknya. Maka di sini beliau mengatakan udah biasa ternyata hal tersebut. Udah biasa mencium tangan orang yang Masya Allah mungkin yang kita sayang, yang kita hargai misalnya, silakan, nggak jadi masalah. Seorang suami mencium istrinya, silakan mencium tangan istrinya boleh. Seorang istri mencium tangan suaminya boleh. Yang nggak dibolehkan itu jelas ketika dia meyakini ada berkah di sana, ada berkah di sana. Jangan, hati-hati. Oh dia ini Masya Allah Ustadz misalnya, kalau kita cium tangannya akan dapat berkah, maka ini tidak dibenarkan. Kalau dia tidak jadikan itu adalah ibadah, maka silahkan, nggak jadi masalah. Kemudian Abdullah bin Ahmad berkata, aku melihat banyak dari kalangan ulama, ahli fikih, ahli hadis, Bani Hashim, Quraisy dan kaum Ansor, mereka menciumnya, yakni ayahnya. Sebagian mencium tangannya, sebagian pula mencium keningnya, mencium kepalanya. Dan sebagian ulama memakruhkan mencium tangan dan mereka menyebutkan as-sajadah as-sughra, itu seperti sujud kecil. Sulaiman bin Harb, beliau mengatakan dia adalah as-sujud as-sughra. Adapun sesuatu yang diada-adakan dalam masyarakat lalu dengan menjulurkan tangannya kepada orang agar dia menciumnya tuh, maka dan meniatkan untuk hal seperti itu, maka perbuatan ini tidak disangkal bagi siapa saja. Lain halnya jika yang mencium itu adalah orang yang mengada-adakan hal tersebut. Jelas itu tidak dibolehkan. Dia mengangkat tangannya supaya orang lain yang menciumnya, kemudian dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling hebat, orang yang paling terhormat misalnya. Karena ingat, sekadar ada dalam hati kita merasa lebih baik, itu adalah ujub. Karena itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ditanya, "Ya Aisyah ummul mukminin, apa itu ujub?" kata beliau. Maka beliau mengatakan, ketika ada orang sudah mulai merasa dirinya lebih baik, tapi kalau ada rasa sudah mulai meremehkan manusia, maka itu adalah sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtum nas. Dia menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau hanya sekedar kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, itu ujub. Hati-hati, jangan sampai antum jadi ustadz misalnya, atau jadi kiai misalnya, jadi guru misalnya, kemudian antum merasa lebih baik daripada orang tersebut. Bisa jadi mungkin kita lebih baik dari satu sisi, belum tentu dari sisi yang lain lebih baik. Maka lihat apa kata Nabi SAW, bisa jadi orang yang duduk mendengarkan kajian itu lebih baik, lebih faham daripada orang yang duduk menyampaikan kajian tersebut. Maka kita nggak boleh sering membanggakan diri kita, mengatakan oh saya lebih hebat daripada yang lain. Enggak. Kemudian sering kita nasihati, ingat di dalam hati itu tanamkan satu hal. Apa itu? Ketika antum misalnya jadi guru, kemudian antum menyampaikan kepada orang yang hadir, jangan antum menganggap jemaah yang hadir itu butuh sama antum. Antum akan sombong. Oh saya dibutuhkan sama jemaah. Tapi antum yang butuh menyampaikan kebaikan. Karena kalau ada orang yang hadir, dia mendengar kebaikan tersebut, kemudian mengamalkannya, yang menyampaikan akan dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang hadir pun jangan menganggap bahwasanya kita yang hadir ini dibutuhkan oleh ustadz. Tapi kita memang butuh hadir untuk mendengarkan kebaikan. Seperti itu. Akhirnya kita nggak akan meremehkan ustadz yang satu, nggak akan meremehkan ustadz yang lainnya, dan orang yang satu dan yang lainnya. Maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang tawaddu. Yang mana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, apa sih tawadhu itu ya Imam Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, antakhruja min manzilika wala talqa musliman illa ra'aita alaika lahu fadlan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, engkau keluar dari rumahmu, kata beliau, kemudian bertemu dengan manusia, kecuali engkau mengetahui atau engkau melihat pada orang lain itu ada keutamaan. Akhirnya kita nggak akan meremehkan orang lain tersebut. Ketemu sama orang tua, mungkin antum sudah belajar sunnah, maka mungkin antum akan mengatakan, dia sudah tua, dia sudah duluan lahir, dia sudah lebih tahu dan lebih mengenal Allah, sholatnya lebih banyak daripada sholat saya. Maka kita tidak akan meremehkan orang tua tersebut, walaupun kita belajar sunnah. Ketika kita berjumpa dengan anak kecil, maka kita akan mengatakan, oh dia baru lahir, sedangkan saya sudah duluan lahir.
saya lebih dahulu mengenal perbuatan maksiat, saya lebih dahulu terjerumus dengan perbuatan yang haram, sedangkan dia baru-baru, anggaplah umurnya sekarang dia 25, kita sudah 30 tahun, 5 tahun selisihnya kita mengerjakan perbuatan maksiat daripada dia jemaah. Akhirnya kita tidak akan meremehkan orang lain dan seterusnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka kesimpulannya di sini tentang masalah mencium, maka ini sebagian ulama membolehkan karena ini memang disebutkan dari beberapa para sahabat mencium anaknya, kemudian mencium orang-orang yang terdekat dengan dia. Kemudian ada juga seorang sahabat juga ini ketika bertemu dia berdekapan, kemudian mencium sahabatnya pula atau berdekapan kiri ke kanan. Ini disebutkan oleh beliau kalau memang dia jarang ketemu, bukan setiap hari. Adapun mencium tangan, maka di sini para ulama ada yang membolehkan tentang hal tersebut. Kemudian yang ulama yang lain itu cuma memakruhkan saja, Adapun kalau orang yang mau dicium tangannya, kalau nggak dicium dia tidak mendapatkan keberkahan, jelas dia mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut, walaupun memang berbarokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak pernah mengatakan ayo cium aku, ayo ambil semua. Nggak ada kita dapati hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara adab ketika berjumpa dengan sahib kita yang keenam adalah haramnya membungkuk dan sujud di saat memberikan salam. Nanti kita lihat apa maksudnya membungkuk dan sujud ketika memberi salam ini. Maka disebutkan oleh beliau, yakni muallif hafizahullahu taala Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari kami bertemu dengan temannya, lalu dia membungkuk untuknya." Membungkuk untuk menghormati, membungkuk kayak seperti dia ruku. Dia membungkuk seperti dia ruku. Beliau menjawab, "La." Ia bertanya, apakah ia memeluk dan menciumnya? Beliau mengatakan, "La." Dia bertanya, apakah dia menjabat tangannya? Maka beliau mengatakan, "Iya, jika dia mau." Nah, ini mirip dengan hadis yang kita sebutkan yang telah lalu tadi tentang masalah mencium tangan atau tentang masalah memeluk dan mencium. Maka hadis ini jelas menunjukkan pelanggaran dan tidak satu pun dalil yang memalingkannya. Dengan demikian hadis ini menunjukkan keharamannya. Tidak boleh membungkuk kepada seorang makhluk pun selamanya, karena perbuatan tersebut tidak layak dilakukan kecuali kepada Khaliq Azza wa Jalla, terlebih lagi dengan sujud. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan adapun membungkuk ketika memberi salam adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka para sahabat bertanya kepada beliau tentang seorang yang bertemu dengan saudaranya lalu dia membungkuk, maka beliau mengatakan tidak boleh. Juga karena ruku dan sujud tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Ingat di sini beliau menjelaskan membungkuk yang dimaksudkan adalah ketika dia membungkuk semisal dengan ruku. Karena ada orang, kalau antum lihat orang-orang Jepang itu sampai tekuk punggungnya sampai lurus kayak seperti ruku dia, maka ini jelas tidak dibolehkan. Adapun sujud, seorang yang berakal tidak boleh merasa ragu untuk menunjukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla lah dia bersujud, tidak kepada selainnya. Dan dalam perbuatan ini terkandung makna ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Tidak seperti kita membungkukkan badan, karena ketika membungkukkan badan ini di dalamnya tidak terkandung posisi yang mencakup seluruh makna menghinakan diri, kerendahan, ketundukan dan ubudiyah sebagaimana yang terkandung dalam sujud. Maka di sini beliau mengatakan sujud ini lebih pahala lagi. Karena biasanya orang kalau sujud kepada siapapun itu kayak menghambakan diri dan menghinakan diri dia kepada orang lain tersebut. Dan kita lihat seperti itu. Kayak orang mau sungkeman misalnya, dia tuh merasa rendah diri, maka hati-hati dengan hal tersebut. Nah, hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqamina atau faqaminun an yustajaba lakum. Maka apabila sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, maka doa tersebut pantas atau layak untuk dikabulkan bagi kalian. Kemudian sabda beliau, pantas atau layak artinya sesuatu yang hakiki dan layak untuk mendapatkan pengabulan doa. Karena dalam sujud terkandung makna pengagungan yang apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika Mu'ad tiba dari Syam, ia lantas melakukan sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Ada apa ini wahai Mu'ad?" Ia mengatakan, "Aku baru saja tiba dari Syam dan mereka atau melihat mereka sujud kepada para uskup dan orang-orang yang terkemuka di antara mereka, maka aku ingin melakukannya kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini dia dari Syam, ternyata ngelihat, masya Allah, orang-orang di sana itu ya nggak masya Allah juga jemaah, tapi adab luar biasa. Tapi ternyata salah. Apa itu? Melihat kalau ketemu sama pendetanya, dia sampai sujud-sujud dan yang lainnya. Maka dia ingin yang pantas itu sebenarnya bukan mereka deh. Nabi yang pantas ini, yang memang membawa kebenaran dan yang lainnya. Maka dia mengatakan, aku ingin sujud seperti ini kepadamu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taf'alu", jangan engkau lakukan. Janganlah engkau lakukan hal tersebut. Fa inni law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya kalau aku boleh memerintahkan seorang itu sujud kepada yang lainnya, maka aku akan memerintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Saking perempuan itu harus taat kepada suaminya, harus taat dia, masya Allah. Karena kenapa? Nabi SAW mengatakan, fa innahu jannatuki aw naruki, suami itu adalah surga dan nerakamu, engkau harus taat sama dia. Tapi ingat, taatnya bukan dalam perbuatan maksiat, perbuatan yang baik. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, lagi goreng-goreng di dapur, kemudian tiba-tiba mungkin suaminya dari mana pulang kantor ngelihat ada perempuan seksi di jalan, dia langsung pulang. Istrinya lagi goreng ikan, lagi baru dimasukin nih. Apa kata Nabi? Matikan. Terus kasihkan apa yang diinginkan oleh suami tersebut. Kasihkan apa yang diinginkan oleh suami tersebut. Kalau kita kan beda sekarang. Ngamuk-ngamuk, dia lagi goreng ikan, kita diganggu lagi seperti ini. Maka nggak boleh dengan hal tersebut. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa suami ini adalah sesuatu yang sangat tinggi dalam kedudukan dalam agama, dan kita harus taat. Ingat, taat dalam atau patuh dalam ketaatan, mengikuti perintah dalam ketaatan, bukan dalam perbuatan maksiat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil al-mar'atu haqqa rabbiha. Maka demi zat yang tanganku yang janji atau jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang wanita dapat menunaikan hak Rabbnya hingga dia tu'addiya haqqa zawjiha. Dia rajin sholat, dia rajin datang ke pengajian, tapi ternyata hak-hak ke suaminya tidak pernah ditunaikan. Ustadz, tapi dia kan suami saya nggak pernah menunaikan hak kepada anak, ngapain anak tunaikan hak kepada dia? Lah, ingat, yang memerintahkan untuk menunaikan hak itu adalah Allah, bukan karena suami itu berbuat baik kepada kita. Lah, ini sama seperti kita taat kepada kedua orang tua. Allahu Jalla Jalaluhu yang memerintahkan untuk melakukan ketaatan tersebut, bukan karena mereka berbuat baik atau yang lainnya. Maka kita tunaikan. Tapi ya bukan berarti nanti sang suami ini melecehkan misalnya istrinya. Lah, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qanatin, hingga kemudian beliau mengatakan sekiranya suaminya meminta istrinya untuk melakukan hubungan suami istri sementara dia sedang berada di atas pelana, lam tamna'hu, beliau mengatakan tidak boleh dia menolaknya. Ini yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian di sini ada sedikit faedah yang terakhir.
Faedah yang terkandung dalam sujud di sini adalah seorang muslim meletakkan wajahnya yang merupakan anggota badan yang paling mulia dan berpaling atau yang paling terpandang di atas tanah yang merupakan tempat kaki dan berlalu lalang atau tempat kaki-kaki berlalu lalang sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allah dan bentuk ubudiyah kepadanya, dan seorang mukmin akan merasa kelezatan dari saat ia menundukkan atau saat menundukkan hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika sujud yang tidak akan ia rasakan di tempat yang lain. Maka Maha Suci Allah yang orang-orang mengerjakan sujud atau setelah orang-orang yang mengerjakan solat bersujud kepadanya di atas tanah dan mensucikannya dari kerendahan dengan ucapan mereka, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Kemudian disebutkan ada tambahan faedah lagi jemaah. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya yang dilarang itu adalah ruku sama sujud. Adapun orang dengan sekedar menjulurkan tangannya, dan sekarang kita ini bukan berarti jemaah ketika kita dapat hadis ini kita kurang ajar sama orang. Kadang-kadang ada orang yang lewat tanpa permisi dia. Pundak-pundak orang dilewati, nggak boleh jemaah. Maka antum harus cari cara yang meminimalisir, nggak seperti nggak seperti kurang adab, sama nggak menentang syariat Allah Jalla Jalaluhu. Gimana caranya? Ya sudah antum tegak, tapi antum julurkan tangan antum mengatakan permisi. Apa sih yang susah dengan hal tersebut? Padahal itu adalah adab. Dan kita ketahui jemaah kalau antum seperti itu orang-orang nggak akan mengatakan antum kurang ajar lah. Tapi yang memang kurang ajar seperti itu, dia tahu sudah dalil itu tapi nggak ada adab sama orang tua cuma dia langkahi bahu-bahunya, dia nggak peduli, lewat di depannya nggak. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita adab, kita permisi, walaupun kita nggak membukukan tubuh kita jemaah, maka julurkan tangan antum mengatakan permisi. Maka itu adalah adab yang mulia. Atau mungkin antum sekedar tundukkan kepala antum saja, kepala antum kemudian antum jalan. Maka itu lebih menjaga dari adab kesehari-harian kita, kemudian lebih menjaga dari agama kita juga. Kita menjalankan agama dan kita pula tidak meremehkan orang dengan apa yang kita pelajari. Ingat, belajar agama itu bukan untuk mengeraskan hati kita jemaah Allah. Antum belajar agama itu supaya hati itu lembut, bukan untuk menendang, bukan untuk menghinakan kaum muslimin lah. Maka sungguh celaka kata para ulama, ada orang-orang yang belajar ilmu agama ternyata dia gunakan untuk membantah orang-orang yang lebih awam daripada dia, atau dia membantah orang-orang yang berilmu atau dari kalangan para ulama yang ada di daerahnya. Maka tercela hal tersebut. Kita belajar agama, kita tahu bahwasanya membungkuk kemudian bersujud itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka bukan berarti kita tidak ada adab kepada orang lain. Maka silahkan kita julurkan tangan kita, kemudian kita mengatakan permisi. Maka itu di antara adab-adab yang diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala misawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kemudahan atas apa yang kita pelajari jemaah, dan semoga Allah Tabaraka Ta'ala memudahkan kita untuk terus belajar adab, terus mengerjakan ibadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala, walaupun mengerjakan ibadah itu kadang membuat kita lelah dan capek. Nggak jadi masalah. Datang, duduk, kerjakan apapun amalan tersebut walaupun itu capek, karena ingat kita sebutkan tadi, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Orang itu akan mendapatkan balasan yang tinggi ketika dia melakukan ibadah itu dengan bercapek-capek dia, bersusah payah dia, tetapi itu tidak mengendorkan ibadahnya atau dia tidak mengendorkan ketaatannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian kita belajar adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Namallahu ta'ala bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab yang berikutnya, itu bab yang kelima tentang adab-adab ziarah atau berkunjung, baik berkunjung ke rumah saudara kita dan yang lainnya. Karena nanti akan disebutkan di antara adab-adab berkunjung atau ziarah itu ada waktu-waktu yang enggak boleh kita datang di waktu berkunjung tersebut. Disebutkan ada 3 waktu. Yang pertama itu pagi-pagi buta,
Yang kedua itu waktu siang hari, dan yang ketiga itu tengah malam. Karena orang tuh paling nggak seneng dikunjungin pas waktu-waktu itu. Bener jemaah. Kita pun kadang-kadang lagi capek-capek pulang ngajar misalnya yang lainnya, tiba-tiba siang-siang lagi istirahat, ada yang ketuk pintu tuh kadang-kadang. Ya Allah, siapa ini, kok nggak paham orang lagi istirahat. Karena seperti itu. Karena memang nggak seneng gitu. Sama dengan pagi-pagi buta itu, baru bangun misalnya ada pengen berkunjung. Maka insya Allah kita akan mempelajari hal tersebut, apa adab-adab ziarah, apa adab-adab berkunjung ke sahib kita dan yang lainnya. Namallahu ta'ala alam. Sebelum kita cukupkan, tafadhol, mungkin ada pertanyaan satu atau dua dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, tafadhol. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan masalah ruku dan sujud, membungkuk dan sujud? Kemudian ada di tradisi-tradisi kita dengan hal tersebut. Apakah ini bertentangan dengan syariat Allah? Maka kalau kita lihat dari hadis ini jelas bertentangan. Kemudian bagaimana itu? Silahkan antum rubah. Karena kan untuk menghormati orang tua itu nggak mesti antum harus bersujud lah. Antum peluk dia, antum apa misalnya minta maaf kepada beliau dan yang lainnya, maka itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Adapun orang yang mengatakan harus seperti ini, maka kita katakan la. Maka kita katakan la, dan itu bukan hal untuk menghinakan mereka, enggak. Maka tradisi-tradisi seperti itu kalau kita lihat dari kacamata Islam, kemudian yang lainnya, karena memang beliau mengatakan orang yang sujud dan orang yang ruku atau orang yang sujud misalnya ini memang dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Kemudian yang seharusnya kita merendahkan dan menghinakan diri kita adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka usahakan untuk dijauhi, tapi pelan-pelan. Jangan langsung membantah, menghina orang lain dan yang lain. Kasih tahu dia, ajak diskusi cuma. Karena orang kalau diajak diskusi kemudian disampaikan yang bagus, insya Allah menerima. Insya Allah menerima dengan hal tersebut. Maka jangan kita katakan dia seperti ini, hinakan mereka lah. Karena dakwah agama Islam itu bukan untuk mencaci maki orang lain. Ketika orang lain itu beda pendapat dengan kita, ajak diskusi. Dan diskusi pun bukan untuk menang. Ingat ini, kalau ada orang diskusi ngajak antum menang-menangan, gak usah. Apa antum dapati dari menang-menangan? Ini agama Allah, kok cari menang-menangan? Kok cari menang-menangan? Yang dicari itu kebenaran. Sehingga kalau lagi diskusi itu, kalau nyari kebenaran itu, Masya Allah, luar biasa. Dan ini pernah terjadi pada imam kita jemaah. Antara kalangan, disebutkan ada dari kalangan Imam Syafi'i, kemudian kalangan imam yang lainnya, itu membahas tentang perbedaan sambil tarik-tarik baju jemaah. Sambil kancing baju beliau itu copot-copot. Ternyata apa yang terjadi? Yang awalnya dari golongan dari Imam Syafi'i mengatakan haram, atau sebaliknya, dan golongan yang lain mengatakan halal, ternyata selesai debat itu pendapatnya sama-sama diambil. Kebalik. Yang tadinya mengatakan haram menjadi halal. Yang tadinya mengatakan halal jadi haram. Kenapa? Karena dalil yang disampaikan. Karena mereka ini cari kebenaran, bukan cari menang. Kalau orang sekarang kan nyari menang dia. Nyari menang. Hore, ustaz saya menang. Apa yang antum dapatkan menang? Antum bangga. Ustaznya nanti berbangga, oh saya menang. Seperti itu. Tambah ujub lagi dia dan yang lainnya. Maka silakan duduk untuk mengkaji, untuk bertukar pandangan, mana yang terbaik itu diambil, bukan untuk menang-menangan. Maka itu dikatakan debat kusir. Debat kusir itu debat yang entah enggak jelas, kemudian disampaikan juga dalil-dalil enggak diterima. Ada orang udah disampaikan kalau Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia mengatakan, iya enggak ada dalilnya. Tapi kan adat kebiasaan kita seperti ini. Kalau kita enggak kerjakan nanti akan dibawakan parang kita. Akhirnya dia mengatakan hal tersebut, kemudian nyari dalil-dalil yang lain yang tak berantah dari mana itu enggak tahu, untuk menolak semua pendapat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah mereka tujuannya menang, bukan tujuannya mencari kebenaran. Kalau ada ngajak antum berdebat untuk cari kemenangan, enggak usah, ada antum menang saja sudah, seperti itu. Enggak usah. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang lain? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Dari ibu-ibu enggak ada? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab jemaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita,
kemudian memudahkan semua urusan kita jemaah, urusan dunia atau akhirat kita, kemudian membuat kita bisa menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kita tidak mati kecuali terus berada dalam keadaan beriman kepada Allah, berada dalam keadaan istislam, yaitu berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nam, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.